Pengumuman itu datang bukan dengan ledakan, melainkan dengan siaran yang tenang dan tegas. Itu terjadi pada pagi hari tanggal 30 Juni 2025. Gubernur Texas berbicara dari podium di Austin, menyatakan pemisahan segera negara bagian itu dari Amerika Serikat. Dia menyebut perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Dia berbicara tentang campur tangan federal yang berlebihan dan perbedaan mendasar dalam nilai-nilai. Persatuan, menurutnya, bukan lagi kemitraan, melainkan belenggu. Puluhan tahun kebencian yang memanas atas kebijakan perbatasan, regulasi energi, dan sengketa fiskal akhirnya memuncak. Pembenaran hukumnya rumit, mengacu pada preseden sejarah dan interpretasi konstitusi yang telah lama diperdebatkan di kalangan pinggiran. Sekarang, itu menjadi arus utama. Bendera Texas Lone Star dikibarkan sendirian di atas gedung DPR, simbol kuat dari negara yang retak. Ini bukan dorongan mendadak, ini adalah puncak dari gerakan yang direncanakan dengan cermat. Selama bertahun-tahun, koalisi kuat yang terdiri dari perusahaan-perusahaan berbasis di Texas, aktivis politik, dan donor kaya telah meletakkan dasar. Mereka telah mendanai lembaga think tank, memengaruhi undang-undang lokal, dan melancarkan kampanye informasi tanpa henti. Narasinya sederhana dan kuat, Texas terhambat. Kekuatan ekonominya disedot untuk menopang negara-negara bagian yang gagal. Identitas budayanya diserang dari pemerintah federal yang jauh, yang tidak memahami maupun menghormati rakyatnya. Deklarasi itu hanyalah langkah terakhir dan formal dalam pemisahan psikologis yang telah terjadi di hati dan pikiran banyak orang. Dunia menyaksikan, tertegun. Reaksi langsung dari Washington DC adalah campuran ketidakpercayaan dan kemarahan. Presiden mengutuk tindakan itu sebagai ilegal dan pengkhianatan. Dia bersumpah akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mempertahankan persatuan. Tapi ini hanyalah kata-kata. Realitas di lapangan jauh lebih rumit. Garda Nasional Texas, di bawah komando langsung gubernur, dengan cepat bergerak untuk mengamankan infrastruktur penting. Mereka mengambil kendali pangkalan militer federal, penyeberangan perbatasan, dan fasilitas energi di dalam wilayah negara bagian. Ini bukan milisi yang tidak teratur. Itu adalah pasukan yang dilengkapi dengan baik dan sangat terlatih, yang bertindak dengan presisi. Pemerintah federal terkejut. Otoritasnya langsung ditantang dengan cara yang tidak terlihat sejak Perang Saudara. Bagi warga Texas biasa, hari itu adalah pusaran kebingungan. Beberapa merayakan di jalanan, mengibarkan bendera, dan menembakkan senjata ke udara, menyambut era kebebasan baru. Yang lain menyaksikan dengan ngeri. Identitas Amerika mereka tiba-tiba terlucuti. Keluarga terpecah. Rasa ketidakpastian yang mendalam meliputi negara bagian itu. Apa yang akan terjadi pada pensiun mereka? Jaminan sosial mereka? Tunjangan federal mereka? Apakah paspor AS mereka masih berlaku? Deklarasi itu telah menjawab satu pertanyaan, tetapi membuka 1000 pertanyaan lagi. Persatuan telah pecah, dan retakan pertama dalam Kekaisaran Amerika telah muncul, bukan dari musuh eksternal, melainkan dari dalam perbatasannya sendiri. Hanya 3 hari setelah deklarasi Austin, gelombang kejutan kedua melanda. California, negara bagian terpadat di Amerika, dan pusat kekuatan ekonominya mengikuti jejak. Konteksnya berbeda, tetapi hasilnya sama. Gubernur California berbicara dari Sacramento, mengumumkan pembentukan Republik Pasifik California. Alasan yang disebutkan adalah cerminan keluhan Texas. Para pemimpin California berpendapat pemerintah federal itu kuno, regresif, dan menghambat kemajuan dalam perubahan iklim, keadilan sosial, dan inovasi teknologi. Mereka menyatakan tidak bisa lagi terikat pada badan politik yang tampaknya berniat mundur. Keputusan itu mengirim pesan yang jelas. Disintegrasi ini bukan perselisihan regional. Itu adalah krisis nasional. Pemisahan California didorong oleh koalisi yang berbeda, namun sama kuatnya. Di sini, para raksasa Silicon Valley dan kekayaan besar industri hiburan adalah arsitek utamanya. Korporasi global ini telah lama beroperasi sebagai negara kota de facto. Pengaruh ekonomi mereka mengecilkan banyak negara. Mereka melihat pemerintah federal sebagai penghalang birokrasi yang tidak efisien. California yang independen, menurut mereka, bisa. Shipping containers at Port of Los Angeles, handshake between business leaders at the stock equally. Membuat perjanjian perdagangan sendiri, menetapkan standar lingkungan sendiri, menciptakan surga regulasi untuk pengembangan teknologi. Mereka menjanjikan masa depan utopis, republik berbasis teknologi yang akan memimpin dunia. Ini bukan hanya perceraian politik. Ini adalah pengambilalihan korporasi yang menyamar sebagai gerakan populer.
Pemerintah federal kini menghadapi situasi yang mustahil. Hilangnya Texas adalah pukulan telak bagi kemandirian energi dan postur militernya. Hilangnya California adalah bencana ekonomi. Bersama-sama, kedua negara bagian itu mewakili hampir seperempat PDB AS. Mereka memiliki shipping cranes at Port of Long Beach, busy port operations in Oakland, East Stock equally. Pelabuhan terbesar di negara itu, pusat teknologi paling canggih, sumber daya pertanian yang signifikan. Kredibilitas dolar AS anjlok di pasar internasional. Kemampuan pemerintah federal untuk memproyeksikan kekuatan, baik militer maupun ekonomi, langsung lumpuh. Washington bukan lagi ibu kota adidaya yang tak terbantahkan. Itu adalah pemerintah yang terkepung dari negara yang hancur. Pemisahan California memicu efek domino. Para pemimpin di Oregon dan Washington, negara bagian dengan ikatan ekonomi dan budaya yang mendalam dengan California, segera melakukan negosiasi untuk bergabung dengan Republik Pasifik yang baru. Gerakan Cascadia langsung mendapatkan legitimasi. Di bagian lain negara itu, sentimen separatis yang tidak aktif kembali bangkit. Eksperimen Amerika, yang dulunya dipandang sebagai model persatuan dan kekuatan, hancur dengan kecepatan yang mencengangkan. Bangsa ini tidak hanya terpecah, ia menata ulang dirinya di sepanjang garis baru kepentingan ekonomi dan identitas budaya, meninggalkan struktur federal lama sebagai cangkang kosong. Di gedung-gedung kekuasaan di Washington DC, terjadi kelumpuhan yang mengejutkan. Ancaman awal presiden untuk menggunakan kekuatan terbukti tidak berarti. Bagaimana mungkin dia memberi perintah kepada tentara Amerika untuk menembak warga Amerika lainnya? Keinginan politik sama sekali tidak ada. Kongres menemui jalan buntu, terperosok dalam perdebatan sengit namun tidak produktif. Beberapa anggota menyerukan intervensi militer segera mencap gubernur Texas dan California sebagai pengkhianat. Yang lain mewakili negara bagian dengan keluhan mereka sendiri, mendesak kehati-hatian dan negosiasi. Diam-diam bertanya-tanya, apakah negara bagian mereka sendiri mungkin lebih baik mengikuti jalan yang sama? Pemerintah terpecah belah di sepanjang garis patahan yang sama yang merobek negara itu. Tantangan logistik dari respons militer tidak dapat diatasi. Texas dan California bukanlah wilayah kecil yang mudah ditaklukkan. Mereka adalah entitas yang luas, padat penduduk, dan kuat secara ekonomi. Selain itu, unit Garda Nasional mereka, yang sekarang bertindak sebagai tentara negara bagian de facto mereka, sangat tangguh. Mereka mengendalikan infrastruktur lokal dan, yang terpenting, mendapat dukungan dari sebagian besar populasi mereka. Invasi federal tidak akan menjadi tindakan kepolisian. Itu akan menjadi perang saudara skala penuh, diperjuangkan jalan demi jalan, kota demi kota. Itu adalah perang yang secara pribadi diperingatkan oleh Pentagon kepada Presiden bahwa dia tidak bisa menang tanpa menghancurkan negara yang sedang dia coba selamatkan. Birokrasi federal, mesin pemerintahan yang luas, mulai terhenti. Lembaga-lembaga dengan kantor di negara bagian yang memisahkan diri dilemparkan ke dalam kekacauan. Apakah karyawan mereka sekarang bekerja untuk kekuatan asing? Siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur penting seperti jaringan listrik, kontrol lalu lintas udara, dan perdagangan antar negara bagian? Federal Reserve telah kehilangan kendali atas dua zona ekonomi terbesar negara itu. Aliran pendapatan pajak ke Washington dari negara-negara bagian ini berhenti dalam semalam, menciptakan lubang hitam fiskal yang mengancam akan membuat bangkrut pemerintah federal yang tersisa. Sistem itu sama sekali tidak dirancang untuk menahan guncangan fundamental seperti itu. Kelumpuhan ini bukanlah kecelakaan. Itu adalah bagian yang diperhitungkan dari strategi separatis. Para pendukung korporat dari gerakan Texas dan California telah memperhitungkan skenario ini selama bertahun-tahun. Mereka memahami bahwa kekuatan terbesar pemerintah federal, ukurannya dan kompleksitasnya, juga merupakan kelemahan terbesarnya. Dengan menyajikan pemisahan yang cepat dan tegas, mereka menciptakan krisis yang begitu besar dan beragam, sehingga sistem tidak akan mampu merespons secara efektif. Washington tidak dikalahkan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh kelebihan beban strategis. Itu diskakmat, dibiarkan memimpin persatuan yang menyusut dan semakin tidak relevan, sementara kekuatan nyata bergeser ke negara-negara bagian yang baru merdeka. Penjamin utama integritas suatu bangsa adalah militernya. Namun, militer Amerika adalah cerminan dari bangsa yang dilayaninya.
Militer tersebut terdiri dari pria dan wanita dari setiap negara bagian, termasuk Texas dan California. Ketika perintah Tang untuk berpotensi bergerak melawan negara bagian asal mereka, kesetiaan pun terpecah. Seorang prajurit dari Houston, dengan keluarga yang tinggal di bawah pemerintahan baru Texas, menghadapi pilihan yang mustahil. Seorang pilot dari San Diego diperintahkan untuk bersiap menghadapi misi melawan pangkalan tempat ia pernah berlatih. Rantai komando, fondasi tatanan militer, mulai terkikis di bawah beban kesetiaan pribadi. Krisis semakin dalam ketika Gubernur Texas dan California mengajukan permohonan langsung kepada personel militer dari negara bagian mereka. Mereka menawarkan pilihan tetap dengan kekuatan federal yang gagal atau bergabung dengan pasukan pertahanan negara bagian yang baru dengan janji gaji, tunjangan yang lebih baik, dan kehormatan membela rumah mereka. Pembelotan dimulai perlahan pada awalnya. Sedikit demi sedikit, tentara diam-diam meninggalkan pos mereka. Kemudian, itu menjadi banjir. Seluruh unit, terutama Garda Nasional dan pasukan cadangan dengan akar lokal yang kuat, menyatakan kesetiaan mereka kepada negara bagian mereka. Pangkalan militer AS yang terletak di wilayah yang memisahkan diri menjadi titik nyala, dengan pasukan federal dikelilingi oleh pasukan negara bagian yang baru bermusuhan. Pentagon berada dalam posisi yang tidak dapat dipertahankan. Mereka tidak dapat mempercayai personelnya sendiri. Setiap perintah harus dipertimbangkan terhadap kemungkinan tidak dipatuhinya. Unit-unit diacak dan dikerahkan kembali dalam upaya putus asa untuk menciptakan komando loyalis. Tetapi ini hanya menabur lebih banyak ketidakpercayaan dan kekacauan. Persenjataan nuklir negara, simbol utama kekuatan Amerika, menjadi sumber ketidakstabilan yang menakutkan. Siapa yang mengendalikan silo di Texas? Siapa yang memerintahkan kapal selam nuklir yang berbasis di California? Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika militer paling kuat di planet ini mulai mengkanibal dirinya sendiri. Kohesinya larut menjadi faksionalisme. Pembagian militer secara efektif mengakhiri harapan akan penaklukan kembali federal yang cepat. Washington telah kehilangan pedang dan perisainya. Angkatan bersenjata tidak lagi menjadi instrumen kebijakan nasional yang bersatu, tetapi kumpulan milisi yang bersaing dengan kesetiaan kepada entitas politik yang berbeda. Disintegrasi militer ini mungkin merupakan tanda paling mendalam dari keruntuhan bangsa. Sebuah negara yang tidak dapat memerintahkan kesetiaan tentaranya sendiri berhenti menjadi sebuah negara. Militer Amerika Serikat yang telah memproyeksikan kekuatan di seluruh dunia selama 1 abad, kini bahkan tidak mampu mengamankan wilayahnya sendiri. Pelindung telah menjadi ancaman. Guncangan politik dan militer segera diikuti oleh keruntuhan ekonomi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekonomi Amerika adalah sistem yang sangat terintegrasi, jaringan kompleks rantai pasokan yang melintasi benua. Dengan pemisahan diri Texas dan California, jaringan itu hancur berkeping-keping. Texas menguasai sebagian besar kapasitas penyulingan minyak negara dan pelabuhan paling vitalnya untuk ekspor energi. California menguasai pelabuhan-pelabuhan utama di pantai barat, gerbang untuk hampir semua perdagangan dengan Asia. Dalam semalam, arteri-arteri perdagangan yang krusial ini terputus atau ditempatkan di bawah kendali otoritas baru yang bersaing. Konsekuensinya langsung dan dahsyat. Harga bahan bakar di Amerika Serikat yang tersisa melonjak. Pompa bensin mengering dalam hitungan hari. Aliran barang dari Asia, elektronik, pakaian, suku cadang mobil, dan banyak barang lainnya berhenti begitu saja. Pabrik-pabrik di Midwest yang bergantung pada komponen dari California atau bahan mentah yang dikirim melalui pelabuhannya terpaksa tutup. Sistem pengiriman tepat waktu yang rumit yang menopang perdagangan modern gagal total. Rak-rak supermarket mulai kosong, bukan karena kekurangan makanan, tetapi karena sistem untuk memindahkannya dari pertanian ke meja makan telah rusak. Integrasi ekonomi yang dulunya merupakan sumber kekuatan, kini menjadi sumber kerentanan ekstrem. Sistem keuangan goyah di bawah tekanan. Dolar AS yang tidak lagi didukung oleh kekuatan ekonomi penuh seluruh negara, kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia. Inflasi melonjak tak terkendali di negara-negara bagian yang tersisa. Pasar saham, barometer kepercayaan, berhenti berfungsi secara berarti karena perdagangan dihentikan tanpa batas waktu. Pemerintah federal yang kehilangan basis pajak dari 2 negara bagian terkaya secara fungsional bangkrut. Ia tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya, mendanai program sosial, atau bahkan membayar karyawannya sendiri. Jurang ekonomi benar-benar dalam,
menyeret jutaan orang ke dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Di Republik-Republik baru Texas dan California, situasinya berbeda, tetapi sama menantangnya. Mereka kini harus menciptakan mata uang baru, mendirikan bank sentral mereka sendiri, dan menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang bermusuhan dan runtuh, serta dengan seluruh dunia. Meskipun para pendukung korporat mereka telah merencanakan hal ini, kekacauan transisi yang luar biasa itu, sejujurnya, sangat membebani. Mereka telah berhasil membongkar tatanan ekonomi lama, tetapi tantangan untuk membangun yang baru, yang stabil dari puing-puing, sementara dikelilingi oleh reruntuhan yang lama, terbukti menjadi tugas yang monumental. Janji kemakmuran terasa sangat jauh di tengah realitas perang ekonomi yang terjadi saat itu. Konsep abstrak pemisahan politik dan keruntuhan ekonomi dengan cepat berubah menjadi kenyataan brutal di jalan-jalan kota-kota besar Amerika. Ketika rantai pasokan gagal, kebutuhan dasar menghilang, makanan menjadi langka, apotek kehabisan obat-obatan penting, jaringan listrik yang salah dikelola oleh otoritas yang bersaing dan menderita kekurangan bahan bakar, mulai padam, menjerumuskan seluruh kota ke dalam kegelapan selama berhari-hari. Lapisan tipis peradaban terkikis dengan kecepatan yang mengejutkan. Hukum dan ketertiban yang sudah tegang runtuh sepenuhnya di banyak pusat kota. Perjuangan untuk bertahan hidup menjadi pertempuran individu sehari-hari. Sebuah fenomena baru yang, sejujurnya, menakutkan muncul pengungsi internal. Dengan didirikannya perbatasan baru yang ketat antara negara-negara bagian yang memisahkan diri dan seluruh negara, jutaan orang menemukan diri mereka di sisi yang salah dari garis. Seorang warga negara Amerika dari Chicago yang bekerja di Los Angeles kini menjadi orang asing di negeri asing. Sebuah keluarga dari Texas yang mengunjungi kerabat di Colorado terdampar. Orang-orang berebut untuk pulang kemanapun itu sekarang. Ini menciptakan pergerakan populasi yang masif dan panik. Jalan raya menjadi macet dengan keluarga-keluarga putus asa yang melarikan diri dari kota-kota yang runtuh atau mencoba melintasi garis negara bagian yang baru dimiliterisasi, menciptakan krisis kemanusiaan dalam skala yang belum pernah dibayangkan Amerika. Kota-kota di Amerika Serikat yang tersisa, terutama yang dekat dengan perbatasan baru seperti Phoenix dan Denver, kewalahan. Mereka menjadi kamp pengungsi yang luas. Sumber daya mereka ambruk di bawah masuknya orang-orang terlantar yang melarikan diri dari kekacauan di California atau tatanan politik baru di Texas. Kelaparan menjadi pemandangan umum, penampungan meluap, tingkat kejahatan melonjak karena orang-orang putus asa melakukan apapun yang diperlukan untuk memberi makan keluarga mereka. Pemerintah federal lumpuh dan bangkrut, tidak dapat menawarkan banyak bantuan. Krisis diserahkan kepada pemerintah daerah dan badan amal yang kewalahan, yang tidak diperlengkapi untuk menangani bencana sebesar ini. Kehidupan di kota-kota Republik baru tidak lebih baik. Sementara, pemerintah mereka mencoba memproyeksikan citra ketertiban dan kontrol. Kenyataannya adalah gangguan parah. Los Angeles, Austin, dan Houston menghadapi kekurangan dan kerusakan yang sama seperti kota-kota lain. Janji masa depan yang lebih cerah di bawah kepemimpinan baru tidak berarti apa-apa bagi seorang ibu yang tidak dapat menemukan susu formula bayi atau seorang pria lanjut usia yang tidak dapat mendapatkan obat jantungnya. Strategi geopolitik besar perusahaan dan politisi telah memanifestasikan dirinya sebagai penderitaan manusia dalam skala massal. Disintegrasi bangsa bukanlah perpisahan yang bersih. Itu adalah perpecahan yang kacau, kejam, dan tragis dari tatanan sosial. Di balik deklarasi politik dan gerakan-gerakan populer, tersembunyi kekuatan yang tidak terlalu terlihat, namun jauh lebih dahsyat. Perpecahan Amerika Serikat bukanlah kegagalan politik semata. Itu adalah akuisisi strategis oleh korporasi global. Selama puluhan tahun, entitas-entitas ini telah tumbuh dalam kekuasaan dan pengaruh. Kekayaan dan jangkauan global mereka melebihi banyak negara. Mereka memandang pemerintah berdaulat bukan sebagai mitra, tetapi sebagai beban regulasi. Amerika Serikat, dengan sistem hukumnya yang kompleks, undang-undang lingkungan dan perlindungan tenaga kerja, adalah penghalang terbesar dan terkuat bagi tujuan akhir mereka dunia, di mana modal bukan negara yang menentukan aturan. Gerakan separatis di Texas dan California adalah mahakarya strategi korporat ini.
Di Texas, konsorsium raksasa energi dan logistik melihat peluang untuk menciptakan negara bagian yang bebas dari regulasi lingkungan federal dan perjanjian iklim internasional. Texas yang independen dapat memompa dan menjual minyak dan gas tanpa batasan, mendominasi pasar energi global. Di California, raksasa teknologi membayangkan republik yang digerakkan oleh data tanpa pengawasan federal terhadap privasi, anti-monopoli, atau penelitian kecerdasan buatan. Mereka dapat menciptakan pusat global untuk teknologi yang beroperasi di bawah hukumnya sendiri, disesuaikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kekuasaan mereka. Korporasi-korporasi ini tidak perlu melepaskan satu tembakan pun. Mereka menggunakan sumber daya mereka yang sangat besar untuk memanipulasi proses politik dari dalam. Mereka mendanai kandidat separatis, meluncurkan kampanye media sosial besar-besaran untuk menabur perpecahan dan memperkuat keluhan, serta menjanjikan keuntungan ekonomi kepada para pemimpin politik dan militer utama di negara-negara bagian target. Mereka mengeksploitasi frustrasi asli rakyat, menyalurkannya menuju hasil yang telah ditentukan, yang melayani kepentingan korporasi. Bahasa yang digunakan adalah kebebasan, kemerdekaan, dan penentuan nasib sendiri. Kenyataannya adalah penciptaan negara-negara bagian yang dijalankan oleh korporasi, di mana demokrasi akan menjadi nomor 2 setelah kebutuhan dewan direksi. Ini adalah bentuk privatisasi tertinggi, privatisasi kedaulatan itu sendiri. Korporasi-korporasi yang mengatur perpecahan ini tidak ingin memerintah secara langsung. Itu merepotkan dan mahal. Mereka lebih suka beroperasi dari balik layar, menarik tali boneka pemerintahan yang telah mereka bantu pasang. Mereka akan membiarkan para politisi menangani bendera dan lagu kebangsaan, sementara mereka mengendalikan ekonomi, sumber daya, dan lingkungan regulasi. Keruntuhan Amerika Serikat bukanlah tragedi bagi mereka. Itu adalah pengambilalihan paksa paling sukses dalam sejarah. Pembersihan papan untuk membangun tatanan dunia baru yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan segelintir korporasi global. Presiden Amerika Serikat duduk di ruang oval, terpenjara di rumahnya sendiri. Ia adalah panglima tertinggi militer yang tidak akan mematuhi perintahnya. Ia adalah kepala eksekutif pemerintahan yang bangkrut dan tidak berdaya. Ia menyaksikan berita tentang kekacauan dan penderitaan, merasakan beban kegagalannya yang luar biasa. Secara terbuka, ia mempertahankan sikap tegas, berbicara tentang semangat Amerika yang abadi dan ikatan persatuan yang tak terpatahkan. Secara pribadi, ia tahu bahwa persatuan sudah mati. Ia hanyalah penjaga hantunya, dihantui oleh pertanyaan tentang apa yang bisa ia lakukan secara berbeda. Pada salah satu malam yang panjang dan gelap, penuh keputusasaan ini, wakil presidennya memasuki ruang oval. Suasana saat itu suram. Wakil presiden, seorang pragmatis dengan ikatan kuat dengan dunia korporat, tidak menawarkan harapan palsu atau janji-janji patriotik. Ia memaparkan situasi dengan gamblang dan brutal. Pemerintah federal telah kalah. Tindakan militer tidak mungkin dilakukan. Pemulihan ekonomi adalah fantasi. Satu-satunya jalan ke depan, argumennya, adalah menerima kenyataan baru dan menegosiasikan pemisahan yang terkelola. Melakukan sebaliknya hanya akan memperpanjang penderitaan dan menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah serta kehancuran masyarakat secara total. Lalu datanglah bisikan, wahyu pelan yang menempatkan kembali semuanya dalam konteks. Wakil presiden menjelaskan bahwa ia telah melakukan pembicaraan di balik layar selama berbulan-bulan. Bukan dengan politisi separatis, tetapi dengan majikan mereka, anggota Dewan Konsorsium Korporat yang telah merekayasa krisis. Ini adalah korporasi yang sama yang, di atas kertas, masih merupakan entitas Amerika. Merekalah yang telah mendanai karier politiknya sendiri dan karier presiden. Mereka tidak meminta penyerahan diri. Mereka mendiktekan persyaratannya. Mereka menginginkan pengakuan resmi atas Republik Baru Texas dan California. Sebagai imbalannya, mereka akan memastikan stabilitas ekonomi negara-negara bagian yang tersisa dan mencegah keruntuhan total. Presiden mendengarkan. Ketakutan dingin menyelimutinya. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang melawan perang saudara, melawan negara-negara bagian yang memberontak. Ia terjebak dalam baku tembak restrukturisasi korporat di benua itu. Tekanannya sangat besar. Korporasi memiliki kekuatan untuk menjerumuskan negara bagian lainnya ke dalam zaman kegelapan atau memberikan jalur penyelamat. Mereka dapat menginstruksikan jaringan mereka untuk memulihkan rantai pasokan utama, menstabilkan mata uang, dan mendanai utang pemerintah federal. Tetapi hanya jika ia bermain sesuai aturan baru mereka.
Pilihannya jelas, menerima perannya sebagai manajer regional untuk USA Inc. atau memimpin kehancuran totalnya. Pada akhirnya, Presiden tidak punya pilihan. Dia tampil di depan kamera. Wajahnya menunjukkan kelelahan dan kekalahan. Dia mengumumkan bahwa untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut dan memulihkan stabilitas, pemerintahannya akan memulai negosiasi formal dengan para pemimpin Texas dan California untuk membangun kerangka kerja baru bagi hubungan mereka. Dia tidak menggunakan kata pemisahan diri atau kemerdekaan. Dia berbicara tentang desentralisasi dan bentuk baru federalisme. Tapi, semua orang mengerti maksudnya. Amerika Serikat, sebagai negara berdaulat yang bersatu, telah berakhir. Itu adalah penyerahan diri publik, disiarkan ke seluruh dunia. Yang mengejutkan bukanlah bahwa Presiden terpaksa tunduk pada negara-negara separatis. Kejutan sebenarnya, yang hanya diketahui oleh segelintir orang, adalah siapa yang menyampaikan ultimatum terakhir. Wakil Presiden bukan hanya seorang pembawa pesan. Dia adalah titik kontak yang ditunjuk, alat yang dipilih oleh kekuatan korporasi. Dia telah dipilih oleh mereka untuk mengelola transisi. Kesetiaannya bukan pada konstitusi atau pada rakyat Amerika, tetapi pada arsitek tatanan baru. Dia menyampaikan persyaratan kepada Presiden, bukan sebagai bawahan yang memberikan nasihat, tetapi sebagai utusan dari kekuatan sejati, memastikan Presiden memahami bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dampak langsungnya adalah stabilisasi yang dikelola dengan hati-hati. Sesuai janji, rantai pasokan tertentu sebagian dipulihkan. Dolar AS yang baru, terdevaluasi, ditopang oleh modal korporasi. Kekacauan di kota-kota mereda dari mendidih menjadi mendidih kecil. Tapi harganya adalah jiwa bangsa. Presiden kini hanya sedikit lebih dari sekadar boneka. Keputusannya dipandu oleh realitas ekonomi yang disajikan kepadanya oleh wakil presidennya, yang terus-menerus berkomunikasi dengan Dewan Direksi Korporasi. Amerika Serikat yang tersisa kini menjadi wilayah yang bergantung. Kebijakannya tentang perdagangan, lingkungan, dan tenaga kerja didikte oleh kebutuhan tetangga-tetangganya yang kuat dan baru merdeka, serta sponsor korporasi mereka. Dunia telah dibuat ulang. Konsep negara bangsa yang telah mendominasi politik global selama berabad-abad telah terbukti rentan. Kekuatan tidak lagi mengalir secara eksklusif dari ibu kota dan tentara, tetapi dari ruang rapat dan pusat data. Disintegrasi Amerika adalah bukti konsep pamungkas. Kedaulatan kini menjadi komoditas untuk dibeli, dijual, dan direstrukturisasi agar sesuai dengan kepentingan modal global. Presiden Amerika Serikat masih tinggal di Gedung Putih, tetapi dia bukan lagi orang paling berkuasa di dunia. Dia bahkan bukan orang paling berkuasa di kantornya sendiri. Gelar itu kini menjadi milik orang yang berada dalam bayangan, orang yang berbicara atas nama raja-raja baru.